disitulah saya terus ketagihan di sablon. Ada beberapa naik turun atau rasa jenuh apa segala macam ada gitu. Terus diperdalam lagi sampailah sekarang. Oke, Mas Ismail, bisa nggak nih Mas Ismail ini menceritakan saat Mas Ismail merintis bisnisnya itu dari nol banget sampai Mas Ismail sekarang menjadi sukses, jadi pengusaha dan pendiri asosiasi. Dan yang pernah saya dengar itu Mas Ismail itu berawal dari 2 biji kaos. Gimana ceritanya? Nggak ada modal, tadi cuma 2 biji kaos bisa jadi usaha sablon. Bisa diceritain, Mas? Ya awal banget sih saya karena benar-benar mulai tertarik di sablon. Saya mulai mikir harus kayak gimana untuk memperdalam juga harus punya usaha sendiri gitu. Nggak mungkin saya ibaratnya kuli ke orang terus. Betul. Nah, saya awal kerja ke orang, tapi tujuan pertama cari pengalaman, kedua saya pengen tahu kenapa orang itu bisa sukses. Aha. Saya ambil hikmahnya, mulai dari daerah Jakarta, Bogor sampai dengan ke Kalimantan. Saya ambil ilmu-ilmu itu dan pulanglah ke Bandung. Saya punya modal beli waktu itu masih di harga 18.000. 18.000 kaos. 18.000. Dan waktu itu saya punya uang sekitar 50.000, modal 50.000. Modal 50.000. Saya beli 2 kaos, cuma kebeli 2. Cuma kebeli 2. Itu untuk belajar. Beli screen itu 1 biji, dan rakal pun bisa kebeli cuma 15 cm, sedangkan yang dibutuhkan 30 cm. Oh. Wah, ini menarik nih. Saya di rumah nih, gimana ini dengan screen 1, kaos 2 biji. Saya harus belajar benar-benar juga harus bisa usaha. Dan jadilah 2 proofing itu, 2 kaos itu dibikin proofing. Dan mulailah dari 2 kaos sampel itu saya nyari-nyari order, belajar cari order dengan contoh 2 itu. Jangan contoh 2 itu. Saya jadi 2 kaos itu dijadiin untuk sampel. Iya, buat proofing sampel ini hasil kerjaan saya di rumah. Dapatlah salah satu order lumayan. Dan itu butuh jangka waktu yang cukup lama nggak sih? Waduh, lumayan banget. Itu saya sampai tahunan. Tahunan. Baru dapat orderan. Kalau ke tahap dapat order sih sekitar 2 bulan, sebulan 2 bulan lah. Dapat order, tapi kalau mulai saya nambah alat lagi itu makan waktu sekitar 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Iya. Jadi gini, hidup sendiri. Ini kan udah 2 kaos nih. Iya. Otomatis dengan modal 50.000, kan udah misalnya 50.000 itu udah habis. Iya. Untuk beli ini dan 2 Iya. piece kaos. Iya. Dan itu kaosnya dijadikan sampel. Iya. Iya kan? Iya. Terus selama 2 bulan ini apa yang dilakukan Mas Ismail nih? Sampai sampelnya nih. Ya, saya muter-muter aja. Muter-muter aja Ya, terus selama 2 bulan. Kan belum zaman istilahnya sosmed ya. Iya, belum ada sosmed. Iya, belum ada. Jadi maksudnya door to door aja. Door to door. Ke teman, ke ini, ke itu, ke ini, ke instansi apa segala macam dengan bawa-bawa gitu. Ya, istilahnya benar-benar namanya kehujanan kepanasan itu benar. Kehujanan, Ya, kepanasan. Kalau zaman sekarang kan enak kan bikin booking foto. Iya, foto sosial media gitu kan. Simpel. Atau enggak tinggal DM ke orangnya, Ya, segala macam. Oke. Oh, dulu enggak, belum terlalu, mungkin emang belum ada mungkin ya. Ini perjuangan luar biasa ya. Keliling-keliling dan jarak persekian bulan dapatlah order. Malahan bukan kaos yang selama ini saya pelajari, Yap. tapi orderan bendera. Orderan bendera. Iya. Oke. Salah satu komunitas bikin bendera, dan itu saya belum paham pakai tinta apa, bahan apa. Dapat order itu saya otomatis keliling-keliling dulu nanya-nanya. Learning by doing. Iya. Nanya-nanya ini pakai tinta apa, tapi wah, ini harus jadi. Saya garap. Dari hasil itu bukan saya makan, tapi beli alat lagi. Oke. Apa yang butuh. Diinvestasi lagi. Iya. Oke. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang ini, tapi tahapan dari situ sampai sekarang benar-benar
naik turunnya itu adalah dari musibah apa segala macam itu benar-benar ada. Tapi perjuangannya itu luar biasa ya. Banget 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 ya. banget. Apa perasaan Mas Ismail pas lagi saat merasakan perjuangan prosesnya itu kan pasti yang paling berat. Ya, Nah pas lagi menjalani proses tersebut itu apa yang ada di benak Mas Ismail tuh? Tekadnya seperti apa? Apakah sempat menyerah atau sempat wah gua kalau kayak gini terus bisa nggak ya sukses? Atau gua panasan kemana segala macam, susah banget untuk dari ini segala macam, itu pernah nggak ada rasa menyerah gitu? kalau rasa menyerah sih enggak, karena saya optimis dan yakin orang dari perih udah pasti nemu seneng Betul. gitu, dan saya yakin itu. Jadi kalau masalah capek ya, tapi kalau bener-bener nyerah atau pesimis banget enggak, saya tetap optimis. Usaha nggak akan membohongi hasil. Iya betul, cuman masalah besar kecilnya mungkin yang membedakan, tapi saya yakin di depan pasti saya nemu enak gitu. Sampai titik ini ya, sekarang pun kalau dibilang masih belajar, masih perih, iya. Jadi masalah kepuasan sih nggak bakalan ada gitu kan. Nggak akan pernah puas. Nggak bakalan Ya, pernah itu puas. habit manusia memang seperti Iya. itu sih. Tapi apa namanya, sampai sekarang ini udah happy Mas Ismail? Apa Ya. bangga maksudnya? Kalau merasa bangga sih enggak, cuman ya bangganya mungkin saya sekarang ini bisa berbagi, Oh, bisa berbagi pengalaman khususnya. oke. Gitu, berbagi pengalaman dari masalah ngadepin lagi turunnya usaha atau trouble-trouble untuk pemula di masalah sablon. Ya intinya berbagi pengalaman segala jenis trouble aja gitu. Mungkin itu salah satu kepuasan saya. Karena yang saya tangkap ya, karena Mas Ismail sebelum memulai bisnis, sebelum memulai bisnis ini, Mas Ismail itu banyak banget pengen bertanya-tanya kepada orang-orang gitu, kepada teman-temannya tentang ilmu sablon seperti apa dan segala macam. Dan akhirnya waktu saat ini Mas Ismail udah bisa dibilang sukses, Mas Ismail justru lebih ingin berbagi ilmu ya. Iya. Jadi ibaratnya kayak balas budi gitu. Ya, ya kalau saya dibilang istilahnya jago sablon, saya enggak. Saya juga sampai saat ini juga masih belajar. Cuman misal ada yang nanya masalah ini itu, selagi saya bisa jawab, saya jawab gitu sih. Intinya mungkin kepuasannya berbagi aja sih. Kepuasannya Berbagi. bisa berbagi gitu. Mulia banget sih. Nah, kan tadi kita udah bicara tentang sepak terjangnya dari awal nol Mas Ismail merintis, ya kan, dari 2 piece kaos dengan modal uang 50.000 hingga merasakan panas, dingin, kehujanan untuk menawarkan kaos-kaos hasil sampelnya ke orang-orang gitu. Dan sampai sekarang Mas Ismail sudah menjadi pengusaha sablon dan juga pendiri komunitas. Yang aku mau tanya ini nih adalah, ada nggak nih hambatan apa yang paling terberat Mas Ismail dalam menjalani usaha sablon ini? Banyak sih. Bisa disebutin Mas? Mungkin salah satunya karena saya benar-benar mandiri, benar-benar sendiri. Ya mungkin salah satunya sih, semisal ada order dengan desain katakanlah aneh dan saya belum paham, alat pun belum ada, itu benar-benar bingung. Otomatis saya harus beli dulu alat yang dibutuhkan, dan DP pun dari pemesan itu minim. Otomatis saya harus cari dana talang dulu. Nah itu salah satu terberat sih. Dana talangan dulu. Iya, ya
katakanlah untuk nominal 1-2 juta dulu kan mungkin waduh lumayan besar. Nah itu saya benar hambatan terberat, salah satu terberat, sampai saya jual apa untuk modal dulu gitu. Oke. Itu salah satunya. Nah, harusnya ada lagi selain itu. Ya hambatan terberat paling terberat justru kemarin jarak sekitar 3 tahun ke belakang lah, sekitar 2017. Ya kalau ini sih mungkin agak pribadi ya, Ya. tapi nyangkut ke usaha saya, sampai dengan usaha saya hancur di Bandung. Oh ya? Ya. Oh. Itu anak saya meninggal, saya hancur usaha, dan akhirnya istri ngajak, udah ayo pindah ke Rangkas. Pindahlah saya ke Rangkas, karena di Rangkas saya termasuk baru, jadi harus bisa hidup di Rangkas meskipun saya baru. Saya keliling-keliling gimana sih persablonan di Rangkas, terus harus gimana. Akhirnya ada salah satu teman lah, ya udah ayo kita bikin komunitas apa segala macam buat wadah. Nah dari situ mulai lagi bangkit saya sampai sekarang ini. Itu sih kalau hambatan berat banget ya mungkin salah satunya itu. Oh. Saya semangat, saya yang orang bilang anak bawa rezeki itu benar Iya. terasa sama saya. Dan di situ saya udah pikiran udah gelap aja, udah gelap dalam artian udah nggak ada semangat lagi usaha. Jadi pemikiran usaha buat apa sih, anak udah nggak ada. Saya pindah ke Rangkas awal 2019. 2019. Ya berarti dari meninggal itu ya 1 tahun lebih lah. Saya benar-benar frustasi, benar-benar kacau lah, benar-benar kacau ya. Kacau ya. Usaha pun ya udah malas. Padahal saat itu lagi sukses-suksesnya tuh. Iya, lagi berkembangnya. Lagi berkembangnya. Lagi berkembangnya itu. Saya udah ya alhamdulillah di Bandung punya poin juga. Ya turun dalam waktu setahun, hancur dalam waktu kurang lebih setahun. Ya di Rangkas ini alhamdulillah istri juga support, jadi dan istri juga yakin saya di Bandung bisa, di sini pun harus bisa, di Rangkas pun. Istri support gitu, lu pasti bisa. Dan alhamdulillah sih sekarang punya poin lagi, mau bangkit lagi. Dan ya sampai sekarang inilah saya di komunitas, gimana usaha saya juga ya alhamdulillah lumayan berjalan lah, berjalan lancar alhamdulillah. Saya pun ke Rangkas dari nol besar. Nol lagi. Oke, bisa diceritain? Jadi dari Bandung ke Rangkas itu, jadi intinya harta saya di Bandung itu habis sama sekali, karena untuk biaya hidup dalam 1 tahun kan. kurang lebih gitu. Dijual-jualin berarti. Dijual-jualin. Oke. Jadi ke Rangkas saya cuma bawa baju beberapa setel. Pindah ke Rangkas itu nggak ada istilahnya bawa mobil lah, barang gitu, nggak ada. Saya dari nol besar di Rangkas itu. Berapa bulan vakum, mengenal dulu lingkungan, baru mulai gerak. Gimana nih caranya supaya bisa hidup di sini, usaha bisa muncul lagi, bisa jalan lagi. Mulai saya mungkin tahap strategi yang dulu pernah saya jalanin, saya ulang lagi di Rangkas, tahap-tahapannya. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang ini. Dari nol besar saya. Dari nol besar. Di Rangkas pun. Kan tadi Mas Ismail bilang kalau di Bandung ini udah bener-bener habis. Iya. Nol. Terus di Rangkas membangun lagi bisnisnya lagi, jadi dari nol lagi. Iya. Ya kan? Bermodal apa di Rangkas ini untuk membangun bisnisnya itu? Bermodal pengalaman. Ya, Pengalaman yang ada juga strategi dari pengalaman yang udah gitu. Oke. Itu modalnya minjam. Oh enggak. Jadi kebetulan saya bisa ngerakit alat-alat sablon. Oh, udah bisa ngerakit sendiri? Ya, jadi Gokil. ada salah satu teman, wah mau buka usaha nih, bisa dibantu gak?
oh ya udah saya rakitin alat-alat sabun, nah punya upah kan, Oh, ada fee, simpen dulu. ditabung dulu. Oh, Ya. oke. Ada lagi yaitu keliling itu dari Bekasi, Depok, Jakarta Selatan, daerah Tebet, itu lumayan beberapa tempat sampai Bogor. Berakit alat sablon ya, dapat ini kumpulin bertahap gitu. Dari situ sih, karena kalau langsung buka sendiri di Rangkas, karena ya itu nggak ada modal sama sekali nggak ada. Kenapa Rangkas yang dipilih? Kenapa nggak wilayah lain kayak seperti Parung Panjang, Maja, atau mungkin di daerah Jawa Barat kayak Cirebon atau apa segala macam? Kenapa Rangkas? Ya alasan pertama mungkin karena istri orang situ. Istri orang situ. Ya asli situ. Kedua mungkin potensi di Rangkas masih lumayan besar. Oke. Potensi di Rangkas masih lumayan besar. Khususnya Banten juga masih lumayan besar potensi buat sablon di situ. Itu sih alasannya. Alasannya situ ya. Terus sampai sekarang bagaimana kondisi bisnisnya di Rangkas ini? Ya alhamdulillah sih orang udah mulai tahu bahwa di Banten, khususnya Banten ini ada tempat sablon, karena kebantu juga dari komunitas itu. Oke. Dari komunitas, karena saya di komunitas saya mengangkat Banten. Oke. Selain bisnis sablon di Rangkas, ada lagi nggak kerjasama dengan sablon lain mungkin di Depok atau di mana gitu? Oh ada. Ada juga. Jadi saya juga ini sama orang Depok, Tangerang, juga Bandung. Bandung. Iya. Banyak ya berarti ya? Iya. Gokil. Terus? Ya balik lagi, jadi karena saya ngedirin komunitas ini, jadi bertambah relasi, bertambah teman. Jadi fungsinya komunitas itu ya? Iya, menambah link, wawasan juga segala macam. Semua ya karena adanya komunitas ini. Tapi saya salut loh sama Mas Ismail. Jadi gini guys, dari cerita Mas Ismail ini, kalau punya usaha udah lagi sukses berkembang, itu suatu saat itu pasti akan jatuh. Dan bagaimana kalian ini menyikapinya, bagaimana kalian ini mengatasi jatuhnya bisnisnya hingga untuk bangkit kembali bisnisnya untuk menjadi sukses lagi, itu yang susah. Itu yang susah. Karena memulai bisnis itu gampang, tapi memaintainnya itu susah. Mempertahankannya itu susah. Itu saya sendiri salut sama Mas Ismail. Nggak semua orang bisa. Bahkan kalau misalnya bisnisnya udah berkembang tinggi jauh, kayak contohnya masa pandemi ini, ya kan? Masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan besar, ya kan? Tiba-tiba jatuh gara-gara pandemi, bangkrut, blok, mati. Mereka nggak bangkit lagi. Karena apa? Karena mereka nggak prepare dan nggak tahu caranya bagaimana mereka untuk bangkit lagi seperti apa. Mereka nggak punya planning A sampai Z. Saya salut sama Mas Ismail ini. Nah, kalau tadi Mas Ismail bilang kalau udah kerjasama dengan beberapa orang di Depok, Bandung, dan segala macamnya itu, pentingnya networking itu apa, Mas? Pentingnya punya jaringan, pentingnya punya network itu apa? Kalau bilang pentingnya apa, banyak. Pentingnya apa, manfaatnya apa, itu banyak. Terutama dari, mungkin sablon itu kan luas. Maksudnya luas, dari jenis tinta apa segala macam itu pasti bermunculan jenis-jenis baru. Karena kita banyak link, banyak kenalan, jadi saling berbagi. Oh ini nih ada yang baru nih, pakai ini. Juga mode jenis desain. Wah di Bandung lagi musim ini nih, ngasih masukan. Yang dari daerah lain, oh di sini lagi musim ini nih. Nah itu, jadi mungkin
tahapan-tahapan untuk musim itu bertahap. Misal dari daerah mana dulu, Itu tren ya. nah itu dari daerah mana dulu terus ke daerah mana, nah ini baru terakhir. Jadi nah adanya link ini yang musim dari sini itu nggak bertahap, jadi langsung lompat ke sini gitu ke saya. Wah ini lagi musim ini, langsung saya terapin di Rangkas gitu, kayak jenis tinta, jenis desain, terutama bahan gitu. Itu sih salah satu yang, bukan salah satu, intinya emang penting banget banyaknya link atau kenalan-kenalan di luar daerah. Jadi link itu salah satu hal terpenting dalam usaha ya. Ya betul. Jadi untuk kalian juga Cozy and Friends yang punya usaha atau mau bikin usaha juga, atau kalian hanya sekedar ingin belajar, kalian harus tahu kalau setiap usaha itu link itu atau networking itu menjadi salah satu hal yang terpenting untuk kalian punya ya. Kalau nggak ada link atau network mungkin susah ya, susah untuk jalani bisnis itu. Sama balik, sorry nih Mas, balik lagi dengan yang tadi pas Mas Ismail sempat frustasi jatuh. Apa motivasi, apa yang bikin Mas Ismail ini memiliki motivasi untuk bangkit kembali? Masa depan. Masa depan. Dan sekarang ada istri, ya berarti saya harus tunjukin saya bisa bangkit lagi. Dan karena di sablon itu saya udah termasuk hobi. Udah termasuk hobi, jadi nggak mungkin saya ninggalin di luar bidang sablon. Betul. Motivasinya itu saya harus masa depan lebih baik, jangan nengok ke belakang terus. Jangan nengok ke belakang terus. Ya cukup sesekali nengok ke belakang. Yang harus kita fokuskan mungkin proses, tujuan bukan yang utama, tapi yang utama itu proses Betul. gitu. Dan yang Proses, tahapannya itu. yang paling susah di kita hadapi itu adalah proses. Ya jadi Boleh saya Neng. lebih fokus ke tahapan proses itu. Oke, tadi seperti Mas Ismail bilang kalau ya boleh lihat ke belakang sesekali, itu mungkin untuk evaluasi. Jadi jangan melakukan hal itu lagi. Betul. Yang sudah Cozy Invest, kalian bisa dengar tadi Mas Ismail bilang kalau jangan nengok ke belakang. Boleh nengok ke belakang tapi sesekali untuk evaluasi. Kalau kalian terus nengok ke belakang, kalian mungkin nggak akan bisa maju. Tuh. Karena ya mindset kalian ya akan terpentok dan merasa takut ya, terpentok di belakang aja gitu, nggak ada rasa ingin maju. Iya. Itu gokil Mas, keren. Oke Mas, yang terakhir nih Mas, mungkin Cozy and Friends juga pengen tahu, bahkan saya pun penasaran banget, apa sih kunci sukses dalam berbisnis versi Ismail? Kalau saya pribadi sih simpel, kuncinya konsisten. Ya, konsisten ke tujuan, terutama masalah waktu. Itu. Simpel. Jadi konsisten aja. Konsisten waktu. Iya, masalah waktu, karena main di sablon konveksi itu kita ibarat mainin bom waktu. Bom waktu. Iya. Kenapa bom waktu? Orang mesan ini mau dipakai tanggal sekian, otomatis waktu berjalan. Betul. Kalau kita nggak konsisten ke waktu itu, Betul. waktunya udah habis, kerjaan belum beres, meledak kan. Oh iya. Itu salah satu di kunci. Dan itu jadi, juga konsisten lainnya juga masalah material yang dipakai. Dari tinta, bahan apa segala macam, ya intinya salah satu mungkin jujur. Jadi, masalah bahan, material yang lainnya juga sablon, jenis sablon, kualitasnya ya. kualitas terutama. Itu sih yang menurut saya salah satunya. Jadi konsisten waktu, kejujuran, kualitas. Ya. Ada lagi? Udah itu aja sih. Itu aja sih versi saya. Jadi Cozy and Friends, kunci sukses versi Ismail itu adalah
konsistensi terhadap waktu. Nah, waktu itu adalah uang. Yang kedua itu adalah kejujuran. Karena kalau kalian nggak jujur, kalian hancur, nggak bakal maju. Dan yang ketiga itu adalah kualitas. Karena apa? Karena kualitas itu adalah hal yang penting juga dalam bisnis Anda. Gitu. Mungkin Mas Ismail ada nggak yang ingin Mas Ismail sampaikan kepada Koze and Friends kan yang mau membangun bisnis sablon atau bisnis clothing atau bisnis distro, atau mungkin mereka yang sudah menjalani bisnisnya gitu, ada nggak mau disampaikan kepada mereka? Ya, pesan saya sih mungkin ya balik lagi konsisten lah dengan usaha. Jadi kalau masalah naik turun itu udah pasti ada, di usaha itu pasti ada naik turunnya, tapi kita harus tetap semangat. Namanya ada turunan pasti ada tanjakan. Ada tanjakan, Gitu. pasti. Jadi konsisten lah sama tujuan awal. Tujuan awal usaha kita mau gimana, jalani terus. Jangan ibaratnya kayak air mengalir. Tapi ibaratnya mengalirlah seperti perahu. Mengalirlah seperti perahu. Mengalir tapi terarah. Mengalir tapi terarah. Ya, kalau mengalir seperti air kan kemana aja mungkin. Iya, mengalir tapi terarah, itu kalimat yang bagus. Perahu mengalir tapi terarah. Oke. Itu bagus banget tuh kalimatnya. Ya, yang utama konsistensi buat yang pemula, belajar terus. Banyak kok link-link atau channel-channel lain yang bisa diajak kerjasama. Atau mungkin mereka bisa gabung ke asosiasi. Nah, boleh juga di Asosiasi Sablon Indonesia, boleh gabung. Di situ banyak kok pembelajaran, banyak kok yang mau berbagi, free loh, nggak ada embel-embel apa-apa, tinggal bergabung aja, aktif di situ, nanti banyak ilmu yang didapat. Nah, Mas Ismail, ini di luar dari ini ya, dari pembahasan tadi ya. Aku jujur aja ya. Aku ngeliat Mas Ismail ini adalah sosok orang sukses yang low profile. Jadi pertama kali sebelum ketemu Mas Ismail tuh pikiran aku tuh orang sukses gimana sih ya? Pasti datang bawa mobil atau apa segala macam, pengusaha ya kan, gitu. Dan pas lagi aku datang, penampilan Mas Ismail itu bener-bener low profile, dan itu jarang banget orang low profile, orang sukses yang low profile itu jarang banget. Karena apa? Karena pasti mereka punya rasa gua udah sukses nih. Sombong itu pasti ada sedikit-sedikit. Apa alasan Mas Ismail nih low profile, kemana-mana kayak kesini juga naik kereta segala macam gitu? Apa alasannya? Ya nggak ada alasan sih, tapi saya gini ya gini gitu. Oke. Ya itu makanya kalau usaha yang namanya dari nol itu, meskipun berangkat kemana-mana, wah ini rutenya nggak nyaman nih kalau bawa kendaraan sendiri, ya udah, kalau perlu jalan-jalan nggak masalah. Oh, Gitu. walaupun duitnya banyak. Duitnya banyak, iya ya. Itu sih. Oke guys, cukup gitu aja podcast kita dengan Mas Ismail. Banyak banget saran dari Mas Ismail, banyak banget wawasan, banyak banget motivasi dan inspirasi untuk kalian semua. Apalagi yang terpenting adalah kita harus ambil hikmahnya dari Mas Ismail, bahwa dia merintis usahanya seperti apa, terus menyikapi hambatan-hambatan yang cukup berat, dari anaknya meninggal dia frustasi hingga bangkit lagi, itu luar biasa. Dan seperti saran dari Mas Ismail untuk kalian semua, jadilah perahu yang sesuai dengan arahnya. Itu luar biasa sekali. Thank you Mas Ismail. Ya. Jangan lupa subscribe juga
dukung channel ini dengan subscribe Koze Indonesia TV dan klik lonceng di sebelahnya, karena kita akan selalu menghadirkan konten-konten yang menginspirasi kalian, memberikan motivasi kepada kalian. Salam Koze Indonesia, feel the comfort. Bye bye.